Baik, mahasiswa sekalian, kita akan membahas materi tentang metode ya, materi tentang metode atau dalam bahasa pemrograman biasa disebut dengan istilah subprogram ya, atau subrutin, istilah umumnya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian membaca buku-buku dari referensi yang lain, itu nanti ada yang menyebutnya sebagai subprogram, ada yang menyebutnya sebagai subrutin. Jadi kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Bahasa generalnya, ya bahasa umumnya adalah subprogram atau subrutin. Itu lebih umum. Mengapa disebut dengan subrutin atau mengapa disebut dengan subprogram? Ya, sebagaimana kita ketahui, kalau ada kata diawali dengan sub, ya sebagaimana bab ada subbab, itu berarti ada bagian yang lebih kecil ya. Jadi subprogram itu nanti merupakan bagian yang lebih kecil dari program yang kita buat ya. Nanti kita akan membuat program yang menerapkan prinsip prosedural ya, prosedural. Jadi secara garis besar nanti program kita yang semakin lama semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin bertambah jumlah barisnya, itu akan kita analisis ya, kemudian kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil sesuai dengan fungsinya. Jadi tujuannya membuat subprogram atau subrutin seperti itu. Kita analisis terlebih dahulu nanti ketika kita sudah memiliki program yang jumlahnya banyak, atau bahkan ketika kita sebelum membuat program kemudian kita bisa menganalisis kira-kira ada proses-proses ya, ada proses-proses yang polanya sama ya, maka itu berpeluang untuk kita jadikan sebuah subprogram ya, sebuah subprogram. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian program kita dan dirasa ya, kita rasa polanya sama, cara kerjanya sama, ya fungsinya sama, maka bagian source code tersebut bisa kita keluarkan dari program utama menjadi sebuah subprogram. Ya, itu cara sederhana membuat subprogram ya, cara sederhana. Ya. Mengapa kita butuhkan subprogram atau subrutin? Itu karena nanti akan memudahkan ya, ketika kita mengalami error ya, menjumpai error dengan program kita ya. Ketika kita menemukan error di program kita, kalau sudah kita buat metode sebuah subprogram, subrutin, maka yang perlu kita tracking, yang perlu kita lacak, yang perlu kita debug itu hanya di subprogram tersebut ya. Hanya di subprogram tersebut. Jadi tidak meluas kemana-mana. Ini keuntungannya kalau kita membuat subprogram. Jadi kalau ada kesalahan, ada error, maka kita tidak pusing-pusing untuk melacak dari baris pertama sampai baris terakhir. Ya, cukup kita lihat di subprogram yang menyebabkan error tersebut. Ya, jadi lebih efisiensi dalam hal waktu ketika kita mendebug kesalahan program. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya subprogram, subrutin, maka yang terjadi dengan source code kita adalah lebih ramping ya, lebih sederhana ya. Source code program kita itu akan menjadi lebih sederhana. Kenapa? Karena proses-proses yang sama itu nanti kita kelompokkan di bagian yang lain dari program kita. Kita letakkan, kita tulis di bagian luar dari program utama kita. Sehingga apa yang terjadi? Program utama kita itu hanya isinya adalah memanggil atau menjalankan subprogram-subprogram yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Ya, kenapa demikian? Karena dengan adanya subprogram itu yang terjadi nanti adalah kita hanya cukup menuliskan satu buah subprogram, kemudian subprogram itu bisa kita jalankan, kita panggil berulang kali ya, sesuai kebutuhan. Itu keuntungannya kalau kita membuat subprogram. Jadi kalau kita sudah menganalisis, ada pola yang sama, ada source code yang sama, kita keluarkan, kita jadikan subprogram, maka ketika kita pakai di program utama, kita jalankan di main, itu akan lebih
sederhana, ya, akan lebih sederhana, akan lebih singkat. Kita tidak perlu menulis source code-nya banyak-banyak begitu ya, mengulang-ulang source code yang sama, kita tulis di main-nya, tapi kita cukup menggantikannya dengan menjalankan subprogramnya atau subroutine-nya. Nah, jadi itu overview singkat terkait dengan metode atau subroutine atau subprogram. Ya. Lebih detailnya, lebih lengkapnya nanti silahkan dibaca di modul yang sudah saya bagikan. Baik, itu pengantar dari saya untuk materi metode atau subroutine atau subprogram. Selanjutnya kita akan coba langsung praktekkan bagaimana membuat metode di dalam bahasa Java ya. Kita buat package baru lagi. Kita beri nama subprogram. Ya. Kemudian kita buat main class-nya ya. Kita klik kanan, kita buat kelas baru. Masih sama, kita akan ngotak-ngatik lagi aplikasi warung kita ya. Warung kita. Ya. Baik, ini tampilan hasil dari pembuatan kelas baru. Kita akan menggunakan input sehingga kita perlu menambahkan package untuk input ya. Kita gunakan scanner. Oke. Kemudian kita buat main-nya, kita ketik psvm, klik tab, jadilah main. Ya. Kemudian kita buat objek untuk scanner-nya, ya, untuk inputnya. Scanner, st, new scanner, system.in. Oke. Baik, kita akan mencoba membuat metode yang sederhana dulu ya. Ya, kita buat metode yang sederhana, nanti kita buat metode yang lebih kompleks lagi. Oke. Ya, apa yang disebut dengan metode? Ya, sebenarnya selama ini kita buat program itu sudah berinteraksi dengan yang namanya metode ya. Apa itu? Yaitu main. Ya. Main adalah salah satu metode ya. Main adalah metode yang sifatnya wajib dimiliki oleh program, oleh kelas yang bisa di running, ya, yang kita bisa jalankan itu maka harus punya metode main. Ya. Itu apa yang disebut dengan main. Jadi salah satu metode yang sifatnya wajib ya, harus dimiliki oleh sebuah aplikasi, sebuah program, sebuah kelas yang kita ingin bisa running. Itu maka harus punya public static void main. Ya. Oke. Bagaimana membuat metode ya? Maka caranya sebenarnya sederhana saja. Ini dasar dulu ya. Jadi kalau kita ingin membuat metode, maka kita bisa tambahkan metode baru, kita ketikkan bisa di atasnya min, ya, atau boleh juga ditulis di bawahnya min ya, di sini. Ini area yang bisa kita gunakan untuk menulis metode lain, ya, metode baru selain metode min. Ya. Misalnya kita buat metode di atasnya min ya. Kita buat metode namanya hitung ya, hitung. Ya, misalnya kita ingin membuat metode yang namanya hitung. Hitung harga lah ya. Hitung harga. Ya. Ini cara membuat metode. Dalam sebuah metode nanti setidaknya ada beberapa komponen ya. Jadi bisa seperti ini. Void, hitung harga, ya, kurung buka tutup, kemudian kurung kurawal sebagai areanya. Ya, ini contoh mendeklarasikan sebuah metode. Namanya hitung harga.
Nama metode sesuai dengan penulisan identifier, tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali dengan angka dan seterusnya ya. Tidak boleh menggunakan identifiernya reserved word dan seterusnya. Ini nama metode. Ya, kemudian bagian yang kedua adalah return value. Jadi sebuah metode itu punya luaran, punya hasil ya, punya hasil. Jadi dia bisa berupa tipe data, ya, mulai dari integer, float, string, double, char dan seterusnya, atau bisa juga void. Ya. Kalau void itu berarti tidak menghasilkan luaran. Ya. Jadi kalau void tidak menghasilkan luaran. Ya, ini cirinya metode. Kalau dia void itu biasanya di dalamnya nanti ada perintah untuk output ya. Sistem printnya nanti ada di dalam metode. Ya. Kalau dia void ya. Biasanya begitu. Biasanya. Oke, ini contoh ya, kita akan membuat metode hitung harga. Ya. Hitung harga dari misalnya ya, skenario yang di warung itu nanti ada harga satuan dan harga dan jumlah. Ya. Ada harga satuan, harga satuan, kemudian spasi jumlah. Nah, jadi yang disebut dengan argumen atau parameter. Jadi dalam sebuah metode itu nanti ada argumennya, ada parameternya. Kita misalnya definisikan di sini ada parameter berupa harga satuan dan juga ada jumlah ya. Jadi metode yang kita buat ini memiliki dua argumen, harga satuan dan jumlah. Tipenya menyesuaikan ya ke kebutuhan kita apa. Kebetulan kita membuat metode untuk menghitung, ya berarti kita butuh yang tipenya integer untuk harga dan tipenya integer untuk jumlah. Apa boleh Pak pakai string, pakai float, pakai double, boleh saja sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan program kita seperti apa. Baik, kemudian bagaimana dengan isinya? Jadi di dalam ini adalah bodinya ya. Jadi kalau body itu di antara kurung kurawal ini disebut dengan bodinya. Ini bodinya ya, body dari tubuh atau badan metode. Kemudian yang bagian atas ini yang disebut dengan headernya ya. Kalau ini saya ketik terpisah aja supaya lebih jelas. Bagian ini disebut dengan header. Jadi ada bodinya metode, ada headernya metode. Ya. Oke. Apa yang dikerjakan oleh metode kita tulis di bagian body ya. Kita ingin metode ini mengerjakan apa? Misalnya ya, misalnya di sini ada perhitungan, ya, ada perhitungan. Kita buat harga sama dengan harga satuan dikalikan dengan jumlah, ya. Misalnya seperti ini. Ya. Jadi ketika dipanggil hitung harga, maka akan dihitung harga satuan dikalikan jumlah disimpan di variabel harga. Kemudian ditampilkan nih harganya berapa. Harga T2 plus harga. Ya. Nah, jadi misalnya kita punya metode seperti metode hitung harga tipenya void, punya argumen ya, atau parameter dua buah yaitu harga satuan bertipe integer dan jumlah bertipe integer. Kemudian dalam bodinya, dalam badan metodenya diberikan perintah seperti ini, ya, harga sama dengan harga satuan dikalikan jumlah, kemudian ditampilkan harganya berapa. Ya, ketika kita sudah buat metodenya seperti ini, kita bisa tinggal panggil ya, kita bisa tinggal panggil. Ya. Kita bisa tinggal panggil di main dengan cara menuliskan nama metodenya. Hitung harga, misalnya harga satuannya 10.000, kemudian jumlahnya ada 8. Ya. Oke, jadi ini cara memanggil. Lupa kok merah ini, kok error, kenapa? Jadi kita lihat keterangannya. Ini biasanya muncul ketika kita bermain-main dengan metodenya. Ada pesan di sini, non-static method hitung harga. Ya. Jadi kalau bukan statik diakses di statik, ya kita tahu tadi main itu sifatnya statik ya. Kenapa statik? Karena dijalankan oleh dia sendiri ya. Jadi yang menjalankan metode main adalah kelas dia sendiri sehingga harus statik. Maka efeknya
Ya, ketika ingin dijalankan di bagian metode yang statik, metode yang kita buat juga harus statik ya. Jadi kita harus menambahkan kata kunci statik di sini. Ya, static void hitung harga. Artinya apa? Metode hitung harga nanti akan dipanggil dijalankan oleh metode yang statik juga, yaitu metode main. Oke, sudah tidak ada kesalahan. Ya, hitung harga 1008. Kita coba run ya, apa yang terjadi. Ya, muncul teks harga 80.000. Ya, ketika kita run muncul teks harga 80.000. Dari mana ini munculnya? Ya, ketika dijalankan hitung harga. Ya. Kalau kita lihat di main, tidak ada nih perintah sistem out print line di dalam main. Ya. Di bloknya main ini tidak ada perintah sistem out print line. Ya. Sehingga bukan main yang memerintahkan mencetak harga 80.000, bukan main. Tapi siapa? Yang menjalankan adalah metode hitung harga. Jadi ketika dijalankan di main, maka ketika sampai di perintah hitung harga, yang terjadi adalah program kita melompat. Gitu ya. Program kita melompat ke metode hitung harga. Lari ke sini dia. Ya. Jadi ketika dipanggil di baris 12, dia akan lompat lari ke baris 4. Dia akan jalankan baris 4, yaitu metode hitung harga. Harga satuannya bernilai 10.000, ya, posisinya harus sama, tidak boleh tertukar. Ya. Kemudian jumlahnya adalah 8. Ya, jumlahnya 8. Ya, ketika dijalankan hitung harga, maka dieksekusi ini perintah mulai dari baris 4 sampai baris 9 yang akan dijalankan oleh hitung harga. Ya. Dihitung di sini, harga satuan dikalikan jumlah, berarti 10.000 dikalikan dengan 8, 80.000 disimpan di variabel harga, kemudian ditampilkan harganya berapa. Kemudian selesai, setelah selesai kembali ke metode main lagi. Kemudian berakhir metode main. Oke, kita coba tunjukkan next gitu ya, ini supaya tahu perbedaannya. Kita bisa panggil lagi ya, dengan metode kita cukup menulis sekali, kemudian kita bisa panggil berkali-kali ya. Misalnya seperti ini. Nah, jadi dengan adanya metode kita cukup menulis satu kali blok perintah, kemudian kita bisa panggil berulang kali di bagian program yang lain. Oke, kita coba jalankan seperti ini skenario-nya. Kita run, apa yang terjadi? Nah, muncul harga 80.000, kemudian kembali ke main, dia mencetak next ya. Mencetak next, kemudian kembali lompat lagi ke metode hitung harga. Menampilkan 12.000 dikalikan 7, yaitu 84.000. Kita ganti ya, biar lebih jelas. Ini main, ini juga main. Nah, supaya lebih jelas ya. Jadi bagaimana proses jalannya ketika program kita punya metode. Ya, prosesnya seperti ini akhirnya. Ya, ketika dipanggil sebuah metode, dia akan keluar dari main. Ketika dipanggil hitung harga 10.008, dia akan keluar dari main, mengerjakan bagian metodenya. Kemudian setelah selesai, dia kembali ke main lagi. Ya. Kemudian dipanggil lagi hitung harga 12.000,7, maka dia akan masuk lagi ke dalam metode hitung harga, ya, kerjakan sampai selesai, cetak harganya, kemudian kembali lagi ke main. Jadi begitulah jalannya metode, jalannya metode. Ya. Jadi ini prinsip dasar cara kerjanya metode. Ya. Oke, kemudian ya ini bentuk yang pertama ya. Kita menggunakan bentuk yang void ya. Yang kedua, bentuknya adalah yang punya return value. Ya. Jadi kalau cirinya void itu biasanya di dalamnya ada output ya. Itu kalau void biasanya ya. Di metode kalau tipenya void itu biasanya di dalamnya ada outputnya. Ya. Lain halnya kalau kita ubah di sini. Modelnya model punya return value, integer misalnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nanti ketika metode ini dipanggil, dia akan menghasilkan sebuah nilai. Ya. Jadi ketika metode ini dipanggil, dia akan menghasilkan sebuah nilai. Ya. Cirinya metode yang punya return value,
Ya, di sini nanti tidak ada outputnya biasanya, tapi hanya perintah return. Seperti ini. Return harga. Nah, biasanya seperti ini. Jadi dia hanya menghitung, ya, dia proses, ya, dia hanya memproses, kemudian mengembalikan harganya. Ya, mengembalikan harganya. Oke, ya. Efeknya apa? Efeknya nanti di main juga akan berubah. Ya. Jadi cara memanggilnya akan berubah. Ini kalau kita langsung run, kalau program ini langsung kita run, ya, tanpa kita modifikasi, ya, ya, dia hanya muncul main dan min. Loh Pak, harganya kemana? Harganya nggak muncul. Kenapa? Karena sudah kita keluarkan dari metodenya. Kita sudah mengeluarkan harga dari metode. Ya, sudah nggak ada sistem outprint-nya. Ya, di dalam metode sudah nggak ada. Ya. Oke. Terus bagaimana Pak untuk bisa menampilkannya? Ya, tekniknya berbeda ya, tekniknya berbeda. Maka tekniknya di sini adalah pertama bisa menggunakan variabel bantuan, ya, integer h seperti ini sebagai penampung. Ya. Jadi karena dia return value, maka luarannya metode hitung harga akan ditampung di variabel h. Ya. Kemudian baru kita tampilkan nilainya h. Ya. Harga P2 plus h. Ya, ini teknik pertama ya. Teknik kedua bisa langsung kita tampilkan sebagai argumennya sistem outprint line. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ini cara direct ya, cara langsung. Ya, ini kita ganti dengan plus. Di harga nah, kita panggil ya, kita panggil dengan teknik secara direct ya, seperti ini. Jadi ada dua cara untuk menampilkan isinya, yaitu menggunakan variabel temporary ya, baru ditampilkan, atau dengan cara langsung kita masukkan ke dalam argumennya perintah printline seperti ini. Oke, kita lihat sekarang bagaimana hasilnya. Ya, jadi sama seperti dengan teknik metode yang void tadi. Hasilnya sama. Harga 80.000, min harga 84.000, kemudian kembali ke min. Ya, jadi ini dua contoh dasar bagaimana kita membuat metode nantinya. Ada dua variasi. Mau kita buat metode yang punya return value seperti ini, ya, jadi luarannya bertipe integer. Apa boleh Pak diganti tipe yang lain? Boleh, ya, sesuai kebutuhan. Kita membuat metode yang luarannya apa tipenya? String kah, double kah, float kah, ya, char kah, atau boolean kah? Ini bisa kita ganti sesuai kebutuhan, sesuai proses yang terjadi di dalam tubuhnya metode ini. Apa yang dikerjakan? Ini menyesuaikan. Atau bisa kita buat tipenya yang void. Jadi kalau void dia tidak mengeluarkan apapun, sehingga biasanya ketika metode itu bertipe void, dia akan otomatis menambahkan perintah output di dalam tubuhnya ya, dalam bodinya. Baik, saya kira ini dasarnya untuk membuat metode. Nanti setelah ini kita akan praktekkan di pembuatan program ya, pembuatan program yang berkaitan dengan warung kita ya, warung kita. Oke, ya, kita akan modifikasi program warung yang sudah kita buat sebelumnya dengan kemampuan untuk maaf, sempat terputus. Saya share screen lagi. Ya, kita akan lanjutkan ya. Kita akan modifikasi kembali program warung kita, ya, warung kita dengan kemampuan menggunakan metode ya. Skenario nanti adalah kita buat metode untuk sorting ya. Kita buat metode untuk mengurutkan data, ya, mengurutkan data, kemudian mencari data juga ya dalam
array yang sudah kita definisikan sebelumnya. Oke. Sementara ini kita hapus dulu. Ya, mainnya kita kembalikan ke normal. Ya, kita siapkan metode untuk sorting ya. Kita buat metode untuk sorting. Luarannya adalah array yang sudah terurut. Misalnya kita membuat tipenya string ya. Static array string. Array string. Namanya sort. Inputnya nanti adalah array string juga. Misalnya makanan atau menu lah ya, supaya lebih umum. Oke. Kita buat variabel string hasil, misalnya ya. Asumsinya kita punya berapa ini? New string size-nya misalnya 10 ya. Kemudian nanti di akhir kita returnkan hasil. Ya, kita kopas saja dari program sebelumnya. Data array-nya ini. Kita pindahkan di program kita. Ya. Kita punya array makanan, new string 10. Ya. Kita masukkan di sini. Oke. Ya. Kemudian kita buat menunya ya. Kita buat menunya. Do while pilih tidak sama dengan 4 misalnya. Kita punya 3 pilihan. Integer, pilih. Asumsinya kita punya 3 pilihan. Menu. 1 ini makanan. Kemudian 2 minuman. Kemudian yang ketiga snack. Ya. Kemudian yang keempat exit. Selesai. Kita minta inputnya ya. Pilih. Kemudian kita buat input untuk pilihnya sc.nextIn. Oke, jadi kerangka menunya seperti ini. Kerangka menunya. Kita punya 4 pilihan. 1 makanan, 2 minuman, 3 snack, 4 exit. Oke, ini kerangkanya ya. Kita buat kerangkanya dulu. Kemudian setelah itu kita switch. Kita switch variabel pilih. Ada 4 case berarti ya. Case 1, case 2, sampai case 4. Kita kopas saja supaya lebih cepat. Case 2, case 3, case 4. Case 4-nya, terima kasih. Ya. Makanan, minuman, snack, kemudian exit. Oke, kemudian masuk ke menu makanan. Masuk menu makanan, ini muncul menu baru ya. Kita buat menu baru.
satu urutkan ya. Akan daftar makanan. Cari makanan. Ya, misalnya skenarionya seperti ini. Pilih pilih 2 sc.nextpin. Ya, kira-kira begini nanti ya. Jadi ada 2 sub menu dalam makanan, ada daftar makanan. Jadi nanti menampilkan daftar makanannya secara terurut. Kemudian menu yang kedua cari makanannya yang mau dibeli. Baik, setelah ada input, pilih 2, kita switch ya. Pilih 2-nya kita switch case 1 dan case 2 ya. Oke. Ya. Case 1 daftar makanan nanti kita akan urutkan ya. Jadi kita akan membuat metode untuk mengurutkan makanan. Kenapa kita buat metode mengurutkan? Nanti bisa juga kita pakai untuk mengurutkan minuman maupun mengurutkan snack ya. Jadi cukup kita tulis 1 kali metode mengurutkan, selebihnya bisa cukup kita panggil metodenya, ya, lebih efisien. Jadi manfaatnya metode seperti itu nanti. Oke, kita siapkan. Ya, kita siapkan arenya dulu. Kita siapkan arenya. Oke, kita siapkan arenya terlebih dahulu. String makanan 2. Oke, ya. Nanti kita panggil ke metode makanannya. Kita kembali ke metode sorting. Ya, kita pakai bubble sort saja yang lebih sederhana. Ya. Sampai 10, kemudian C sampai 10. Ya. 2 loop secara bersarang, for i dan for j, di mana for j berada di dalam for i. Ya. Perulangannya tidak kita efisiensikan, jadi kita anggap datanya masih kecil, jadi diulang sebanyak 10 kali 10, 100 kali perbandingan nanti. If menu C ya lebih, ya karena ini string ya, kita komparasinya adalah pakai compare to ignore case ya. Ini menu C plus 1. Oke, lebih besar dari 0. Ya, jika menu .c lebih besar dari menu C plus 1, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, kita akan lakukan pertukaran data. Isi menu C, kemudian menu
C diisi menu C plus 1, kemudian menu C plus 1 diisi dengan T. Ya. Oke. Ya. Ini bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti. Misalnya kalau kita nggak mau repot-repot buat variabel baru, hasilnya bisa kita ganti dengan menu ya. Ganti dengan menu. Oke, jadi ini sortingnya kita pakai bubble, kita urutkan, kemudian kalau sudah selesai, kita kembalikan menunya. Baik, ini proses secara umum ya, secara umum seperti ini untuk sortingnya. Sekarang coba kita panggil ya. Sekarang coba kita panggil di menu. Nah, ini. Ya. Jadi ada array makanan misalnya. Kita buat array untuk penampungnya. String array urut makan. Ini diisi dengan hasil dari pemanggilannya. Urut makanan. Nah. Oke, kita cek namanya menu. Oh, bukan urut ya, sort. Nah, si nama metodenya sort, bukan urut. Ini kita ganti dengan nama sort. Ya. Jadi nanti akan ada string baru urut menampung hasil sorting dari array makanan. Oke. Kemudian baru kita tampilkan nih. Sort daftar menu. Nah, misalnya. Kemudian kita loop sebanyak 10. Kita sort. Ini nomor urutnya I plus 1. Ya. Kita sambungkan dengan isinya array. Ya. Kita beri titik. Kemudian kita sambung dengan array-nya, yaitu urut. Urut indeks I. Ya. Ya, ini tampilannya seperti. Kemudian kita print line-nya supaya rapi. Ya, kita coba tes untuk submenu pertama, ya, menampilkan daftar makanan. Satu, pilih makanan, kemudian satu lagi daftar makanan. Ya, nah, ini kesalahan yang sama kita ulangi lagi. Bagian sorting ya, bagian sortingnya kita lupa nih, karena batasan array-nya adalah 9 ya, jadi kita lupa tidak mengubahnya di baris 14 ya, jadi errornya di baris 14 di sini. Karena kalau 9 di sini plus 1, jadinya nanti 10, indeks 10 nggak ada. Kita kurangi di sini, bukan 10 tapi 9. Hingga nanti kalau di plus 1, ya, dia masih memenuhi syarat. Kita coba run lagi. Kita pilih satu makanan, kemudian satu lagi daftar makanan. Oke, kita lihat hasilnya. Di paling atas, bakso,
Gadu-gadu, kecil, penyetan, rawon. Ini urut berdasarkan nama ya. Urut berdasarkan nama. Paling akhir soto Madura. Kenapa soto Madura? Karena huruf M dengan huruf L itu duluan L. Sehingga yang terakhir adalah soto Madura. Ya, ini metode untuk mengurutkan nama makanan sudah berhasil. Nanti kita coba untuk menjalankan di metode yang mengurutkan nama minuman dan snack. Oke, kita stop. Ya. Supaya nanti terlihat bagaimana metode itu berfungsi. Ya. Jadi cukup kita buat satu kali, ya. Kita cukup membuatnya satu kali. Kemudian kita bisa jalankan berkali-kali. Ya. Kita panggil berkali-kali. Jadi cara memanggil metode adalah dengan menuliskan namanya, dengan mengubah isi parameternya ya untuk variabel-variabel yang lain. Oke, misalnya itu makanan ya. Kita bisa buat untuk yang minuman ya, misalnya string minuman. Size-nya kita samakan atau lebih sedikit aja lah ya. String 5 misalnya ya. Ini untuk minuman. Kita buat inisialisasinya minuman indeks 0. Ini es teh misalnya. Kupas. Kita ubah. Kemudian ada es jeruk misalnya. Kemudian ada air putih. Kemudian ada teh hangat. Kemudian jeruk hangat. Ya, misalnya indeksnya kita ubah dulu. 4 ini juga. Ya. Kita akan mengurutkan ini ya, mengurutkan array minuman. Karena ukuran array-nya berbeda ya, yang makanan 10, yang minuman 5, ya berarti metodenya perlu kita buat fleksibel ini. Jangan diantem 10 dan 9. Ya. Nanti kalau diantem sama 10, 9, begitu berubah, error nanti. Kita ganti dengan length ya. Menu.length. Ya. Jadi kita ambil informasi panjangnya array dari length. Kalau yang bawah dikurangi 1. Ya. Kita ubah yang semula 10 dan 9 kita ganti dengan menu length dan menu length 1. Kita ambil informasi panjangnya array dari array-nya tersebut. Kita akses atribut length-nya. Baik, kita sudah modif array method sort-nya. Sekarang kita masuk ke case 2 ya, case 2. Case 2 polanya sama ya, polanya sama. Jadi case 2 ini yang untuk minuman. Ya, case 2 untuk minuman. Kita kopas saja dari case 1. Tinggal kita ganti nanti bagian-bagiannya karena kerangkanya sama. Ya. Karena ketanggannya sama. Jadi kita ambil bagian yang sama ya. Kita copy, kemudian kita letakkan di case 2-nya. Ya. Baik, kita sudah punya kerangkanya case 2. Ada warna merah di sini.
Pilih 2 sudah dideklarasikan, ya, sehingga tidak boleh kita deklarasikan lagi. Jadi tinggal kita pakai saja integernya, kita hapus. Daftar makanan kita ganti daftar minuman. Cari makanan nanti kita ganti dengan cari. Kemudian yang diurutkan bukan array makanan, jadi parameter yang dipanggil di dalam metode sort itu bukan lagi array makanan, kita ganti dengan array minuman. Selebihnya sepertinya sama. Selebihnya sepertinya sama. Oke. Oh ini nih, ini mestinya bukan 10. Tapi length ya. Urut length. Nanti kalau 10 dia error. Oke, kita coba tes run untuk mengurutkan minuman. Kita pilih 2 minuman, kita pilih daftar. Kita cek ke atas, ya, daftar menu minumannya. Air putih yang teratas, kemudian es jeruk nomor 2, es teh, jeruk hangat, teh hangat. Jadi dari hurufnya sudah urut A, E, J, dan T. Jadi sudah urut. Ya, ini gunanya dari metode. Ya. Jadi sekali lagi apa yang kita sudah demonstrasikan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan metode. Kita cukup sekali menulis metode sort, kemudian kita tinggal panggil berulang kali dalam program. Ya. Jadi kalau ada proses yang sama, ya, source code yang sama, itu lebih baik kita jadikan metode. Ya, dengan tinggal mengubah nanti argumennya, ya, parameternya di sini yang kita ubah. Tadi kita gunakan array makanan, sekarang kita panggil untuk argumen atau parameter array minuman. Selebihnya prosesnya sama. Jadi keuntungannya metode seperti itu. Dan berlaku pula untuk snack nanti ya, caranya sama ya. Snacknya nanti juga sama. Oke. Baik. Kemudian case 3-nya snack ini untuk latihan. Silakan dilengkapi sendiri untuk case 3-nya snack ya. Sortingnya sama. Satu lagi kita coba search ya. Kita coba search. Kita buat metode yang namanya search. Pencarian ya, pencarian. Jadi ada sort, ada search. Sekedar mengingatkan buat mahasiswa sekalian, kemarin ada mahasiswa yang tanya, loh Pak, searching saya belum berhasil ya. Kenapa? Karena isi data array-nya tidak urut. Ya, perlu kita ketahui bersama, ya. Perlu diketahui bersama bahwasanya syarat untuk dilakukan searching itu adalah sorting dulu. Ya. Ini untuk diingat-ingat ya. Jadi syarat untuk melakukan searching itu adalah di sorting dulu. Jadi kalau kita men-search data di mana array-nya belum urut, wah itu setengah mati nanti. Hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi harap ingat-ingat untuk melakukan search, pencarian data itu pastikan array-nya sudah diurutkan dulu. Ya. Kalau nggak diurutkan, algoritmanya bisa kacau nanti. Mau pakai sequential search, mau pakai index sequential search, mau pakai binary search atau search yang lain, itu kalau array-nya belum urut, wah itu kacau nanti, kacau. Ya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi syarat dilakukan searching adalah disorting terlebih dulu, ya. Disorting terlebih dulu. Baik, kita coba lanjutkan pencarian ya. Kita mencari di dalam menu tadi makanan yang diinginkan pembeli. Kita akan buat metode sama ya, statik juga, kemudian kita pakai string ya, array juga, search ya, argumennya sama ya, string juga, ya string juga, array, ya. Ini menu. Kemudian kalau kita ingin menampilkan
Harganya juga kita harus menyertakan informasi array harga ya, array harga. Kalau kita ingin menampilkan harga, nanti kita harus menambahkan informasi harganya. String cari, jadi ini dua argumen yang dibutuhkan. Ya. Argumen yang pertama adalah daftar menunya. Luarannya nanti juga berupa daftar menu juga. Kemudian string cari, apa yang ingin dicari di dalam array-nya nanti. Jadi inputnya, argumen inputnya atau parameter inputnya ada dua. Oke, kita buat array untuk hasilnya, penampung ya. Hasil new string. Misalnya asumsinya kita buat 10 ya. Datanya hasil. Oke, kita buat method search mencari menu makanan ya, dalam daftar makanan. Oke, hasilnya, hasil pencarian nanti disimpan di variabel hasil ya. Kemudian kita perlu menyimpan jumlah ya, jumlah yang ditemukan ya. Ini kita pakai sequential search sederhana saja, karena asumsinya datanya tidak terlalu banyak. Kita cari dengan perulangan, mulai dari indeks 0 sampai dengan length-nya menu, kemudian kita bandingkan ya. Apakah menu indeks I ini mengandung kata string ya. Lebih besar sama dengan 0. Apakah menu indeks I ya, itu mengandung kata yang dicari. Mengandung itu berarti nanti menghasilkan indeks elemennya bisa 0 atau lebih besar dari 0. Karena indeksnya array dimulai dari 0. Jika iya, ya berarti ini jika iya, jika benar, maka hasil di posisi indeks itu diisi dengan menu di posisi I. Jadi menu yang dicari disimpan di dalam array hasil. Jangan lupa indeksnya ditambah supaya menyiapkan tempat untuk hasil pencarian berikutnya. Kan bisa jadi hasil yang ditemukan lebih dari 1. Lebih dari 1. Oke, jadi ini proses pencariannya seperti itu. Ketika menemukan yang dicari, dia akan disimpan di array hasil. Kemudian setelah pencarian selesai, dikembalikan array hasilnya. Karena return berarti nanti pemanggilan menu search itu harus ditampung dalam sebuah variabel yang berupa array juga. Ya. Jadi kita harus siapkan nanti di dalam main-nya, dalam main. Baik, saya kira menu search-nya sudah cukup ya, metode search-nya sudah cukup kita buat di sini. Tinggal kita panggil, kita jalankan di main-nya, kita tes, kita jalankan di main. Kita kembali ke metode main-nya. Ya, kita masuk ke case 1, yaitu makanan, kemudian sub menunya cari makanan.
Jadi case 2. Nah, di sini ya. Kita minta input dulu dari user apa yang dicari ya. Kemudian kita buat string C misalnya. Ini adalah untuk menampung inputnya sc.next ya, berupa string. Kemudian kita buat variabel penampungnya string apa namanya ya, urut ini, kemudian pencariannya hasil cari ya, hasil cari diisi dengan search makanan ya, sebagai argumen yang pertama makanan ya, kemudian C ya. Jadi kita mencari menu C di dalam array makanan. Hasilnya ditampung di variabel hasil cari. Kemudian hasil pencarian ya, kita gunakan loop ya. Ditampilkan hasil pencariannya tidak sampai 10 tapi ke hasil cari.length ya. Kemudian ditampilkan hasil pencariannya i+1 ditambah dengan titik plus hasil cari indeks i. Kemudian sort supaya rapi. Oke, jadi skenario-nya ketika memilih pencarian makanan, user diminta input yang dicari apa. Kemudian dipanggilkan menu search dengan argumen array makanan, ya, array makanannya. Kemudian dimasukkan argumen yang kedua, C-nya, ya, C-nya. Kemudian ditampung ya hasil pencariannya di array hasil cari. Setelah itu ditampilkan ya hasil pencariannya ditampilkan dengan menggunakan perulangan for ya, dari array hasil cari. Indeksnya dimulai dari 0 sampai panjangnya length. Ya. Oke, kita coba run ya. Kita coba run apakah sudah sesuai hasilnya. Makanan jangan lupa diurutkan dulu ya. Jangan lupa diurutkan dulu. Jadi kita harus memilih menu 1, daftar makanan, supaya array makanannya urut dulu. Ya, kemudian kita kembali ke menu makanan, ke menu 1, kemudian kita pilih 2, ya, cari makanan. Kita cari sate ya. Kita cari sate. Ya, kita cek ya, apakah muncul satenya. Ya, hasil pencarian muncul sate ayam, sate kambing, sate sapi, 4-nya ikut gitu ya. 4-nya ikut. 4, 5, 6-nya 0 ya, karena array-nya ada 10 sehingga dia 0. Ya. Supaya tidak muncul 0-nya, kita bisa cegah ya di bagian output ya. Jadi kita bisa cegah di bagian ini. Ketika menampilkan kita bisa cegah dengan cara cek dulu ya. Hasil cari indeks i itu syaratnya bisa ditampilkan adalah tidak sama dengan 0.
Nah, ini syaratnya. Jadi kalau tidak 0 baru ditampilkan. Kalau 0 ya udah nggak usah ditampilkan. Di hasil cari indeksi tidak sama dengan 0 baru ditampilkan. Kalau 0 ya tidak melakukan apa-apa. Kita stop, kita coba run ulang. Apakah berhasil? Makanan kita urutkan dulu, kemudian kembali ke makanan. Kita pilih cari, kita masukkan sate. Kita lihat ke atas hasilnya, ya hasil pencarian yang tadi 10 hanya muncul 3 ya. Sate ayam, sate kambing, sate sapi. Dengan teknik seleksi ya, seleksi 0. Ya, seleksi 0. Oke, ya ini kita membuat metode search ya, untuk mencari menu yang dimiliki oleh makanan ya, makanan. Ya. Ya, dengan cara yang serupa nanti bisa kita gunakan untuk minuman dan snack, Ya. Kemudian ada yang bertanya nanti lupa, kalau harga bagaimana? Harganya bisa nggak ditampilkan ya? Hasil pencarian sate ayam, sate kambing, sate sapi. Ya, harganya bisa nggak ditampilkan? Ya, ada beberapa teknik untuk menampilkan harga. Ya, bisa dengan menambahkan dimensi ya, dimensi arraynya bisa kita ubah. Kenapa? Karena kalau luarannya itu hanya boleh satu ya, hanya boleh satu variabel. Kalau dengan cara yang lama kemarin kan kita membuat 2 array ya, array makanan sendiri, array harganya juga sendiri terpisah. Kalau dimasukkan ke dalam metode nanti tidak bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Karena luarannya hanya bisa satu ya, hanya bisa satu. Sehingga solusinya adalah kita buat dimensi ya. Array-nya kita buat menjadi array 2 dimensi dengan 2 kolom ya, dengan 2 kolom. Kolom pertama untuk menyimpan nama menu, kolom keduanya untuk menyimpan harga ya, harga barang. Loh, apa bisa untuk array menyimpan harga barang? Kan tipenya berbeda. Nah, ini problemnya di situ. Ketika kita ingin menggabungkan 2 array dengan tipe yang berbeda, maka pilihannya ya, itu harus kita ubah tipe angka menjadi string nanti. Ya. Kita perlu ada tahapan untuk mengubah angka menjadi string, baru kita simpan ke dalam array string. Dan sebaliknya ketika nanti menampilkan juga sama. Kita harus mengubah dari string kembali ke angka. Jadi ini tahapan yang perlu kita tambahkan ketika menggabungkan 2 buah array yang tipenya berbeda. Jadi kita transfer dulu ke dalam string. Baru nanti kita kembalikan ke tipe semula. Ya, kita akan coba modifikasi metode search ya, sehingga punya kemampuan untuk menampilkan harganya juga ya, Variabel harga sudah ada ya di main, kita sudah membuat variabel harga, sudah kita isi juga ya untuk makanannya. Kalau untuk minuman itu juga sama, berarti kita harus menambahkan variabel baru untuk harga minuman. Snack juga perlakuannya sama. Oke, jadi kita modifikasi search-nya dengan menambahkan argumentasi berupa array harga ya. Kita tambahkan di sini integer array harga ya. Sehingga metode kita memiliki 3 argumen sekarang. Daftar menunya, daftar harganya, kemudian string yang dicari. Oke ya, oke. Kemudian dimensi hasil pencariannya, return value-nya kita juga ubah menjadi 2 dimensi seperti ini. Yang semula array-nya 1 dimensi, kita ubah menjadi 2 dimensi. Ini berdampak ke semua program ya, jadi kita harus mengubah semuanya. Hasil pencariannya juga kita ubah menjadi 2 dimensi. Yang ini menjadi 2 kolom ya. 10 baris 2 kolom.
Kemudian ini kita ganti ya, kita tambahkan kolomnya. Jadi untuk indeks kolom 0 itu untuk menyimpan menunya. Kemudian kita tambahkan hasil indeks baris, kemudian 1 ini untuk harganya. Ya, kita ambil harga untuk I. Ya. Harga untuk I. Ya. Jadi tekniknya seperti ini ya. Tekniknya seperti ini. Ya, dengan catatan harga juga harus diurutkan nanti. Harga juga harus diurutkan. Ya. Harus diurutkan lebih dahulu sesuai dengan namanya. Nah, problemnya di sini nanti. Lupa ini incompatible types. Kenapa incompatible types? Karena hasil ini tipenya adalah string, ya, array hasil tipenya string, sedangkan harga ini tipenya integer. Nah, ini nggak cocok tipenya. Ya, integer kok mau disimpan di string? Nggak mau. Ya. Sehingga kita harus mengubah ke dalam string terlebih dahulu. Kita gunakan perintah string, kemudian value of. Ya. Kita gunakan perintah value of. Ya. Kita gunakan perintah value of dari variabel array harga indeks. Nah, tekniknya seperti ini. Kita mengubah yang tipenya integer menjadi string, ya, sehingga bisa disimpan di variabel hasil. Baik, ini untuk modifikasi search-nya. Ya. Kita kembali ke main, ya, kita coba ubah makanan. Ya. Makanan tidak hanya makanan, ini juga harga, ya, harga. Jadi kita gunakan dua array sebagai argumen dan satu variabel string. Hasil cari juga kita ubah menjadi 2 dimensi. Oke. Setelah itu sort-nya, ya, sort-nya ini juga kita harus ubah juga ya. Kita harus ubah juga. Kita buat untuk harganya kita juga ubah integer urut harga. Maaf, bukan di sini ya. Maksudnya di menu sort-nya, di metode sort-nya. Metode sort-nya kita buat ya, untuk 2 argumen juga, ya. Integer harga, integer harga. Oke, ini kita buat, kita urutkan juga. Oke, sekalian dalam bab metode nanti ada istilahnya variabel lokal, variabel global. Saya tambahkan sekalian. Jadi ada variabel lokal, ada variabel global. Kita bisa membuat variabel yang sifatnya global. Global itu berarti di luar metodenya. Di variabel-variabel yang kita buat di dalam metode seperti ini, harga, kemudian di dalam main, ya di dalam main itu ada variabel makanan, minuman,
harga. Nah, ini sifatnya variabel yang lokal ya, lokal. Artinya berada di dalam metode ya. Kita bisa membuat variabel yang sifatnya global. Misalnya variabel yang kita tulis di dalam kelas ya. Kita bisa membuat seperti ini, variabel integer harga 2 new integer size-nya misalnya 10. Nah, ini teknik membuat variabel global. Ya, kalau variabel global berarti nanti bisa diakses oleh semua metode. Di semua metode yang ada dalam kelas aplikasi warung kita itu bisa mengakses variabel global seperti ini. Ya, variabel global. Di semuanya bisa mengakses variabel yang sama. Oke. Sebaliknya, kalau variabel lokal itu hanya bisa diakses oleh metode itu sendiri. Ya. Tidak bisa diakses dari luar metodenya. Dari luar metode tidak akan bisa diakses ya. Contohnya misal kita ingin merubah ya, harga ya. Jadi harganya kita ingin ubah. Ketika di sorting, bisa kita buat variabel global untuk menyimpan harga yang sudah urut, ya, harga yang sudah urut. Lalu kemudian kita buat variabel harga 2 tadi. Kita akan tukar ya. Kita akan tukar di sini variabel harga kita buat global ya. Jadi ketika dipanggil menu sort, maka tidak hanya menu makanan yang diurutkan, tapi juga harganya diurutkan. Baik, ini syarat ketika nanti kita gunakan search ya, search. Oke, kemudian ya kita masuk ke metode search lagi. Di sini dipanggil harga. Nih. Kemudian bisa ditampilkan ya.
Jadi ketika sudah kita modifikasi search-nya dengan 2 dimensi, maka ketika menampilkannya kita juga akses 2 dimensi ya. Ini indeks nolnya untuk makanan, nama makanannya, kemudian disambung, kita sambung dengan harganya ya. Sambung dengan harganya plus hasil cari indeks, maaf, terbalik ini ya. Kolomnya yang satu. Jadi ini yang depan I, kemudian kolomnya 0. Ya. Jadi diakses hasil cari ya. Baris ke I, kolom 0 untuk menu makanan, kemudian hasil cari baris I, kolom 1 untuk harganya sesuai dengan metode search yang kita modifikasi tadi. Jadi indeks kolom 0 untuk menu, kemudian kolom 1 untuk harganya. Oke, kita coba cek run apakah sudah berhasil. Pilih makanan, kita cek daftar makanan. Kemudian kita masuk ke makanan lagi, dan kita pilih cari makanan. Kita cari sate. Kita lihat apakah muncul, harganya sudah muncul. Tapi 456-nya seperti tadi, muncul lagi. Nah, ini kesalahan kita adalah tidak memasukkan kolomnya ya. Jadi pengecekan kita di saat menampilkan hasil pencarian itu kita tidak mengakses kolomnya. Jadi hanya barisnya. Nah, jadi kita harus menambahkan kolomnya. Kita tambahkan kolom misalnya yang kita jadikan acuan kolom nama ya. Berarti indeks 0. Kita stop. Kita run lagi. Kita pilih makanan, kita urutkan dulu dengan memilih daftar makanan. Kemudian kita pilih makanan lagi, kita pilih cari, kita pilih sate. Kita lihat hasilnya. Ya, muncul sekarang dalam pencarian kita, tidak hanya namanya, tapi juga muncul harganya. Ya. Harap ingat ini masih berupa string ya. Jadi ini masih berupa string yang muncul di dalam tampilan ini. Ya. Kenapa? Karena array penampungnya adalah array string 2 dimensi. Ya, bagaimana Pak kalau ingin mengubahnya menjadi angka? Ya, kalau mengubah menjadi angka nanti kita gunakan perintah merubah ya. Misalnya kita gunakan perintah seperti ini. Kita jadikan 2 baris saja supaya kelihatan. Ini kita ganti print line. Ya. Mengubahnya bisa kita gunakan perintah integer. Integer titik. Kita cari menu parse ya. Parse in. Kita gunakan menu parse in. Ya, seperti ini. Kita ubah parse in. Oke, karena ini 2 perintah, kita tambahkan kurung kurawal nih. Karena 2 perintah, 2 perintah system out. Jadi yang atas untuk menampilkan menunya, yang bawah untuk menampilkan harganya. Ya, harganya. Kita gunakan perintah parse in. Kalau ditampilkan mestinya tidak akan berubah ya, sama. Hanya saja bedanya kalau yang tadi tipenya yang ditampilkan adalah string,
Tapi yang ini tipenya sudah berubah menjadi integer. Secara tampilan sama ya, karena angkanya tidak mengalami perubahan. Kita coba lagi makanan. Kita urutkan dulu, kembali ke makanan, kita pilih cari, kita pilih sate. Ya, kita lihat tampilannya. Ya, jadi tampilannya tidak berubah. 12.000, 20.000, 15.000 ini tidak mengalami perubahan. Ya, karena secara visual digitnya sama. Bedanya apa? Bedanya adalah data yang muncul itu tipenya di sini sudah berubah menjadi integer ya, sudah berubah menjadi angka. Dengan perintah integer sparse in. Jadi mengubah dari yang bertipe string itu menjadi integer kemudian ditampilkan oleh perintah print line. Baik, ini penggunaan dari metode search yang sudah kita buat dengan pola yang sama. Nanti kita bisa gunakan untuk array minuman dan array snack ya, bagaimana skenario yang sudah kita buat di sini. Jadi nanti dengan cara yang sama kita bisa terapkan metode search untuk pencarian minuman dan juga pencarian snack ya. Itu nanti menjadi latihan mandiri. Baik, saya kira sampai di sini untuk praktek pembuatan metode dan penggunaannya di dalam program. Materi yang lain saya sudah share di web ilmu untuk rekaman video yang sebelum-sebelumnya. Saya sarankan juga disimak ya, ditonton karena untuk memperbanyak pengetahuan ilmu yang bisa kalian dapatkan nanti ketika belajar tentang metodenya. Karena ada contoh-contoh yang lain yang saya kira juga penting untuk disimak dan itu lebih ke arah basicnya, lebih ke arah dasarnya. Sehingga kalau ini dirasa masih cukup sulit, saya sarankan untuk menyimak dulu yang video sebelumnya. Karena di situ dibahas basic-basicnya, dasar-dasarnya. Sedangkan di program ini relatif memang agak lebih kompleks. Ya. Kenapa? Karena kita melibatkan metode, kita membuat metode dengan argumen dan return value yang tipenya bentukan ya. Tidak hanya bentukan tapi array juga ya. Jadi yang seperti ini mungkin ya sebagian mahasiswa masih belum bisa mengikuti. Saya sarankan untuk menyimak video saya sebelumnya, kemudian bisa melanjutkan ke materi yang ini. Baik, saya kira itu materi kita hari ini tentang metode ya. Jadi silakan nanti dilanjutkan dengan latihan mandiri yang sudah saya share di web ilmu, termasuk juga mempelajari modul dan juga rekaman video-video kuliah sebelumnya.